Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami. Nah, di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang target costing atau target biaya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Jadi, untuk pengertian target costing ialah merupakan biaya sebuah metode perencanaan laba dan manajemen biaya, di mana target biaya difokuskan pada produk. Adapun perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan proses manufaktur, sehingga penentuan target costing ini nantinya bisa digunakan oleh perencana produk sebelum produk dan proses desain dilakukan. Hal ini dilakukan demi mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur sebuah produk di masa yang akan datang atau di masa depan. Sehingga yang sudah dikaitkan sebelumnya, dalam penentuan target costing, pihak manajemen akan melibatkan penentuan biaya maksimum yang harus dikeluarkan oleh produk baru. Setelah itu, selanjutnya proses diikuti oleh pengembangan sampel produk, desain produk, dan lain-lainnya yang dapat dibuat secara menguntungkan untuk menentukan angka biaya target tersebut. Nah, adapun untuk tujuan dari target costing atau target biaya itu sendiri, yang pertama yaitu mengurangi biaya. Nah, di tujuan ini yaitu mengurangi jumlah biaya pembuatan produk baru, sehingga perusahaan bisa meningkatkan keuntungan berkali-kali lipat yang dikehendakinya dan dapat tercapai. Adapun untuk tujuan yang kedua yaitu untuk memotivasi. Tujuan yang kedua ini yaitu untuk memotivasi seluruh karyawan di perusahaan agar mereka juga bisa memperoleh laba target. Ketika dilakukannya pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaan. Nah, untuk pembahasan lanjutan tentang materi target costing nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Karakteristik target costing. 1. Perencanaan. Karakteristik dari target costing pertama adalah biasa digunakan pada tahap perencanaan dan desain, sementara standar costing hanya digunakan pada tahap produksi. Yang kedua, perencanaan biaya. Karakteristik target costing yang berikutnya bisa dilihat bahwa metode ini merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya dan bukan sebuah pengendalian biaya. Yang ketiga, orientasi perusahaan. Selanjutnya, target costing juga lebih cocok digunakan untuk perusahaan yang berorientasi pada perakitan, di mana perusahaan tersebut membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedikit hingga sedang. Yang terakhir, produksi barang. Karakteristik target costing yang terakhir adalah biasa digunakan untuk pengendalian spesifikasi, desain, beserta teknik produksi barang. Selanjutnya, tahap penentuan costing. Tahap yang pertama dalam menentukan target costing adalah tentunya harga jual untuk produk baru serta estimasi output dari analisis pasar beserta target laba. Yang kedua adalah menentukan target biaya dengan cara mengurangi keuntungan dari harga jual. Yang ketiga, perusahaan juga melakukan tahap analisis biaya fungsional untuk komponen dan proses tertentu. Yang keempat, baru perusahaan bisa menentukan perkiraan biaya produk. Yang kelima, tidak sampai di situ, ada tahap selanjutnya yakni membuat perbandingan antara perkiraan biaya dan biaya target. Yang keenam, jika di perkiraan biaya nilainya lebih besar dari yang ditargetkan, maka perusahaan harus mengulangi analisis biaya lagi dengan tujuan untuk mengurangi perkiraan biaya. Yang ketujuh, ada keputusan akhir yang harus diambil pada pengenalan produk setelah perkiraan biaya tepat sasaran. Yang terakhir, tahap terakhir adalah melakukan manajemen biaya saat produksi dilakukan. Perumpamaan target costing. Misalnya kita ambil contoh pada perusahaan manufaktur panci. Lalu ada seorang chef datang ke PT Kuali dan ingin agar PT Kuali membuat panci sesuai dengan pesanan. Di sini PT Kuali akan melihat pesanan dari pelanggan ini dan menentukan terlebih dahulu apakah mereka dapat memproduksinya. Jika PT Kuali memutuskan untuk membuat panci kostum, maka mereka kemudian harus menetapkan harga jual untuk panci tersebut.
Nah, untuk menentukan harga jual yang tepat, PT Kuali harus melihat target biaya. Selain itu, PT Kuali juga harus melihat pada berapa banyak biaya untuk memproduksi panci dan berapa banyak panci tersebut bisa dijual di pasaran. Dengan rumus metode ini, PT Kuali dapat mengetahui berapa banyak laba yang akan dihasilkan dari penjualan panci itu. Jadi metode ini cukup bisa membantu perusahaan untuk menentukan harga jual sebuah produk baru yang sebelumnya belum pernah dibuat atau dijual, sehingga belum memiliki patokan harga. Selanjutnya, contoh target costing. Contoh kasus soal target costing. Silverado Parts Inc. memproduksi berbagai produksi elektronik yang siklus hidupnya singkat. Pengembangan haruslah cepat dan profitabilitas produk sangat terkait dengan kemampuan menemukan berbagai desain yang membuat biaya produksi serta biaya logistik rendah. Baru-baru ini pihak manajemen perusahaan juga memutuskan biaya pasca pembelian adalah biaya yang penting dalam memutuskan desain. Bulan lalu, sebuah proposal mengenai produk baru dipresentasikan sebesar 200.000 unit untuk 2 tahun. Harga jual yang diusulkan adalah $130 per unit. Biaya produksi dan logistik diperkirakan mencapai $120 per unit. Biaya pengembangan sebesar $100.000. Pemilik Silverado menginginkan pengembalian per unit sebesar $15. Nah, hitunglah biaya target. Jawaban, biaya target sama dengan harga target kurang laba target. Itu $130 kurang $15 sama dengan $15 Biaya aktual sama dengan $120 tambah $100.000 per 5.000 unit. Oke, next, selanjutnya. Kesimpulan target costing. Bisa disimpulkan bahwa target biaya atau target costing produk merupakan harga jual produk yang diharapkan lalu dikurangi laba yang diinginkan dari sebuah penjualan. Intinya, biaya target adalah benar-benar sebuah ukuran dari seberapa rendahnya biaya yang diperlukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Jika dilihat dalam sistem produksi, pesanan kerja atau perusahaan tersebut memproduksi produk khusus secara terbatas. Adapun di dalam tahap ini akan dimulai ketika pelanggan atau klien memiliki dan membawa pesanan khusus ke produsen atau perusahaan pemproduksi barang. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami mengenai target costing. Apabila teman-teman sekalian kurang memahami tentang pembahasan tadi, teman-teman juga bisa mencarinya lewat Google atau yang lainnya. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa share juga. Girl about it